Oh, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melihat pembelajaran kita halaman 39, pelajaran 5. Daud, anak gembala, jadi raja besar pemersatu bangsa. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu melalui tokoh-tokoh yang Engkau pilih. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal pendamping-Mu lewat tokoh Daud. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Daud membantu kami mengenal Engkau dan diri kami, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu bercerita tentang Daud. Yang kedua, siswa mampu mengungkapkan iman akan Allah. Yang ketiga, siswa dapat meneladani sifat-sifat pemimpin dari Daud. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri. Ya, sikap percaya diri pada Allah. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat halaman 40. Kita akan mengamati gambar. Gambar yang pertama. Ya, apa pekerjaan Daud? Nah, Daud bekerja sebagai gembala. Ya, Daud bekerja sebagai gembala. Nah, siapakah Daud? Siapa itu Daud? Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan dikasihi Allah. Daud juga adalah nenek moyang Yesus Kristus karena Yesus sering kali disebut anak Daud. Jadi Daud lahir kira-kira tahun 1004 sebelum Masehi. Nah, di kota Bethlehem. Ayah Daud bernama Isai, ya. Isai itu sebuah suku, ya. Suku Isai. Ya. Nah, dia berasal dari kota Bethlehem, Yerusalem. Daud memiliki 8 bersaudara. Daud adalah anak yang ke-8 atau anak bungsu, ya, dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Isai, ibunya bernama Nahas. Nah, jadi saudara-saudara Yusuf ada saudara laki-lakinya bernama Eliab, Abinadab, Samah, dan 4 saudara lainnya tidak disebut namanya. Kalian bisa lihat di halaman 41 dan bisa membacanya, ya. Jadi anak-anak, Daud digambarkan sebagai pria yang tampan, ya. Dia pria yang tampan, ia juga bekerja sebagai gembala. Dia memiliki kemampuan berperang melawan binatang yang buas, memangsa kawanan ternak yang dijaganya. Selain itu, ia juga memiliki keterampilan, ya, memainkan suling dan kecapi. Daud juga sebagai pengarang banyak mazmur. Daud juga sering kali diminta datang ke istana untuk memainkan kecapi bagi Raja Saul ketika Saul masih merasa tertekan pada saat itu. Ya. Setelah itu juga dia berperang untuk melawan musuh dalam menghadapi bangsa Filistin. Nah, mereka adalah tentara Filistin yang berbadan besar, ya. Nah, pada saat itu dia melawan tentara Filistin yang
besar seperti raksasa yang bernama Goliat. Tidak seorang pun tentara Saul yang berani melawan tantangan itu, ya, selain Daud. Jadi Daud pada saat itu menemui Saul. Kata Daud kepada Saul, izinkah aku melawan Goliat itu? Aku tidak ingin umat Allah menjadi pengecut. Kata Saul, kau tidak bisa melawannya. Kau masih terlalu muda. Daud menaikkan dagunya. Aku telah menyelamatkan domba-dombaku dari singa dan beruang. Saul akhirnya mengizinkan Daud. Daud tidak menggunakan pakaian perang, melainkan memakai pakaian gembala. Ya, nah, anak-anak, Saul adalah raja bangsa Israel yang pertama dipilih oleh Allah. Setelah itu, Daud berteman dengan anak Saul ini, ya, berteman baik dengan anak Saul yang bernama Yonatan. Karena kekuatan imannya bahwa Daud berhasil mengalahkan Goliat dari suku Filistin ini. Dengan mengalahkan Goliat, Daud dipuji oleh rakyat Israel hingga mengalahkan hormat kepada Saul yang menjadi raja itu. Nah, ketika menjadi raja, Daud berhasil menjadi raja untuk seluruh suku Israel. Ya. Jadi anak-anak, nanti kalian bisa baca mulai dari halaman 41 sampai halaman 45, ya. Nah, itulah cerita atau kisah secara ringkas tentang Daud. Jadi, Daud bukan orang sempurna. Ia melakukan berbagai dosa juga, namun ia juga berbuat banyak hal yang besar karena Tuhan. Kita juga dapat meneladani Daud. Nah, teladan yang Daud perlu kita contoh adalah, teladan-teladan Daud yang perlu kita contoh adalah, yang pertama, Daud seorang pendoa. Yang kedua, Daud pemaaf dan menghormati orang yang diurapi. Yang ketiga, Daud rendah hati. Yang keempat, Daud mau bertobat. Yang kelima, Daud menyukai musik dan seni-seni yang indah. Yang keenam, Daud pemberani. Yang ketujuh, Daud murah hati. Nah, jadi anak-anak, itu yang perlu kita teladani dari sikap Daud. Baiklah anak-anak, semua yang dilakukan Daud adalah berkat Allah, karena dia juga percaya kepada Allah. Nah, dia mempunyai iman yang kuat kepada Allah dan selalu dekat dengan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak lepas juga dari kelemahan, ya, kekurangan dalam diri kita. Maka kita perlu meneladani sikap dari Raja Daud ini. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga kalian mengerti dan memahami. Nanti kalian bisa membaca pada buku paket kalian masing-masing. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami bisa menjadi sang pemimpin seperti Raja Daud. Berkati kami Tuhan agar kami senantiasa menjadi manusia yang dekat dengan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.